Shalom, Horas, Bapak Ibu, warga jemaat, dan saudara-saudari dimanapun berada. HKBP Kramat Jati telah membeli lahan seluas 971 meter persegi. Atas berkat rahmat Tuhan, panitia mendapat harga 13 miliar rupiah belum termasuk pajak. Termin pembayaran sebagai berikut. Termin pertama, 2,6 miliar rupiah sudah dibayar hari Kamis tanggal 25 September 2025. Termin kedua, 7,4 miliar rupiah akan dibayar pada hari Kamis tanggal 6 November 2025. Termin ketiga, sebagai pelunasan, sebesar 3 miliar rupiah akan dibayar pada bulan Maret 2026. Tujuan pembelian lahan sebagai berikut. Penambahan ruang kelas sekolah minggu, membangun ruang ibadah sekolah minggu sekaligus menjadi serbaguna dan membangun ruangan lain sesuai kebutuhan. Akses masuk keluar kompleks gereja menjadi 2 jalur. Kapasitas parkir kendaraan bertambah. Untuk mendahulukan pembayaran, panitia telah dan masih mencari pinjaman tanpa bunga atau pinjaman lunak dari warga jemaat dengan nilai mulai dari 20 juta rupiah serta sumbangan dari pihak lain. Pinjaman dari warga jemaat akan dibayar panitia dalam jangka waktu 3 tahun, terhitung sejak bulan Maret 2026 yang bersumber dari sumbangan warga jemaat. Sumbangan dapat dicicil dalam 3 tahun dan sumbangan pihak lain melalui proposal. Demikian penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak Ibu generasi muda dan siapapun yang tergerak berkorban untuk menyumbang dan meminjamkan agar lahan itu menjadi milik Tuhan melalui HKBP Kramat Jati. Tuhan memberkati. Shalom, Horas. Salam saudara yang kasih dalam Yesus Kristus dimanapun Anda berada, yang akan mempersiapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan pada hari ini Jumat 31 Oktober 2025 diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 6. Saya akan baca buat kita semua. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Yesus telah berdoa bagi kita kepada Tuhan supaya kita orang percaya menjadi satu. Doanya senantiasa kepada kita agar kita tidak terjatuh pada godaan. Melalui doa Tuhan kita Yesus, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Yaitu kita yang percaya kepada Yesus, Tuhan kita yang telah diberikan Bapa kepada kita, supaya kita menjadi orang yang percaya kepadanya. Kita dipanggil untuk menjadi orang percaya dari dunia. Maka kita pun tahu bahwa Tuhan kita Yesus tidak berdoa untuk dunia, melainkan untuk para pengikut-pengikutnya. Inilah sebabnya kita harus melihat pentingnya berdoa dan menjaga kesatuan umat beriman.
dan gereja melalui kegiatan ekumenis, partisipasi dalam gerakan ekumenis juga harus ditingkatkan di semua gereja dan terutama di masyarakat, saudara. Oleh karena itu, jangan sampai persatuan hanya menjadi cita-cita atau khotbah saja, namun persatuan tidak dihayati. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita harus menjaga persatuan di rumah, keluarga, gereja, daerah, dan negara kita Republik Indonesia yang kita cintai ini. Maka itu nats ini, renungan ini mengajak, mari kita saling mendoakan. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan menunjukkan kasih yang dari Yesus Kristus. Menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Kiranya kasih tersebutlah yang dapat menumbuh kembangkan, yaitu persatuan dan kesatuan kita sebagai orang yang percaya, yang beriman, bertakwa kepada hanya satu Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa surga atas firman-Mu yang telah mengetuk pintu hati kami, Tuhan, supaya kami tetap melakukan kasih di sekitar kami, di rumah tangga kami, di pertemanan kami, dan di lingkungan kami, terlebih di negara kami ini. Apa kiranya kasih-Mu itulah Tuhan dapat membuat semua hati orang berdamai, sehingga baiklah adanya, baguslah adanya Tuhan, hubungan manusia dengan Kau Tuhan kami pencipta. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Inilah doa kami dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. Terima kasih saudara dimanapun Anda berada yang sudah memberikan hati dan pikirannya, waktunya mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Salam.